Oke, kita semua pasti udah sering kan pakai AI buat tugas-tugas simpel, kayak nulis email atau mungkin bikin gambar. Tapi gimana kalau kita mau sesuatu yang lebih besar, yang lebih dari sekedar instruksi sederhana? Nah, hari ini kita bakal bahas lompatan besarnya. Gimana caranya kita berhenti cuma nyuruh-nyuruh satu AI dan mulai jadi dirijen buat satu tim AI? Nah, pertanyaan ini langsung kena ke intinya kan? Satu AI itu jago banget kalau tugasnya jelas dan spesifik. Tapi buat meluncurkan seluruh kampanye pemasaran dari nol, wah itu bukan satu tugas, tapi puluhan tugas yang saling nyambung. Disinilah AI tunggal mulai kewalahan. Dan batasan inilah yang mau kita dobrak hari ini. Biasanya, insting pertama kita kalau AI-nya nggak ngerti, ya kita bikin prompt-nya lebih panjang, lebih detail. Tapi ada batasnya loh. Untuk pekerjaan yang beneran rumit kayak yang kita bahas ini, solusinya bukan prompt yang lebih baik. Tapi solusinya adalah tim yang lebih baik. Gini deh, kita kan nggak mungkin minta satu orang buat bangun gedung pencakar langit sendirian kan? Sama halnya dengan AI. Buat proyek yang kompleks, kita butuh tim. Dan konsep tim inilah yang akan kita bedah sekarang. Jadi, apa sih sebenarnya tim agen AI itu? Ya simpelnya, persis kayak yang tertulis di sini, sekelompok AI spesialis yang kerja bareng. Anggap aja ada yang jadi penelitinya, ada yang jadi penulisnya, ada lagi yang jadi desainernya. Kita nggak lagi kasih mereka tugas-tugas kecil satu persatu. Nggak, kita kasih mereka satu tujuan besar. Dan biarkan mereka sendiri yang cari cara buat kerjasama biar tujuan itu tercapai. Oke, pola kolaborasi pertama yang mau kita lihat ini yang paling simple. Lini perakitan atau assembly line. Sesuai namanya, ini semua tentang tugas yang berurutan. Jadi satu langkah harus selesai dulu, baru langkah berikutnya bisa jalan. Coba bayangin lini perakitan di pabrik mobil. Nggak mungkin kan kita pasang pintu mobil sebelum rangkanya jadi? Nah, pola AI ini kerjanya persis kayak gitu. Hasil kerja dari agen pertama jadi bahan buat agen kedua. Hasil agen kedua jadi bahan buat agen ketiga dan seterusnya. Prosesnya linear dan terstruktur banget. Dan ini bukan cuma teori loh. Coba lihat prompt asli dari dokumen sumbernya. Prompt pembangun presentasi ini benar-benar cetak biru yang sempurna buat pola lini perakitan. Perhatiin deh, gimana prompt ini secara eksplisit ngasih instruksi ke AI buat bikin tim yang tugasnya saling bergantung satu sama lain. Yuk, kita bedah alurnya. Pertama ada si peneliti. Hanya setelah risetnya kelar, hasilnya baru dikasih ke penulis. Dan baru setelah naskahnya beres, si desainer bisa mulai kerja. Ini rantai ketergantungan yang jelas banget. Setiap langkah sangat bergantung pada langkah sebelumnya. Bahkan prompt-nya sendiri menegaskan dengan kalimat ini. Jadi ketergantungannya itu bukan cuma tersirat, tapi ini perintah langsung. Instruksi kayak ginilah yang jadi ciri khas pola lini perakitan, memastikan nggak ada yang lompat-lompat urutan kerjanya. Oke, jadi jelas ya, lini perakitan ini cocok banget buat pekerjaan yang harus berurutan. Tapi, gimana kalau tugas-tugasnya sebenarnya bisa dikerjain barengan? Gimana kalau yang kita kejar itu kecepatan? Nah, untuk kasus kayak gitu, kita butuh pola yang beda total. Kenalin, gugus tugas. Pola kita yang kedua namanya gugus tugas atau task force. Di sini tujuannya bukan lagi soal urutan, tapi soal kecepatan. Idenya adalah kita pecah satu proyek besar, terus beberapa agen AI ngerjain bagiannya masing-masing secara serentak. Coba bayangin sebuah tim penulis, di mana masing-masing ngerjain bab yang berbeda dari satu buku secara bersamaan. Daripada nunggu-nungguan, mereka semua kerja bareng secara paralel. Inilah strategi bagi dan taklukan, atau divide and conquer, yang diterapkan ke alur kerja AI. Sekali lagi, yuk kita lihat contoh nyatanya. Prompt penggunaan ulang konten ini contoh yang sempurna. Prompt ini ngasih satu transkrip video ke 4 agen yang berbeda dan nyuruh mereka buat ngubah transkrip itu jadi format yang beda-beda, dan semuanya dikerjakan bersamaan. Ini benar-benar bagi dan taklukan dalam prakteknya. Strukturnya di sini jelas banget. Satu bahan sumber, yaitu transkrip, masuk, dan 4 agen yang berbeda langsung kerja. Penulis blog nggak perlu nunggu penulis LinkedIn selesai. Mereka semua kerja sendiri-sendiri secara paralel. Hasilnya, efisiensi yang luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke pola yang paling canggih dan mungkin paling manusiawi, Dewan Penasehat. Di sini, kita bukan lagi cuma bikin konten, kita mau bikin keputusan strategis yang sulit lewat perdebatan. Tujuannya di sini bukan buat menciptakan, tapi buat memutuskan. Para agen AI ini berkumpul bukan buat langsung setuju sama satu ide. Justru mereka bahkan mendebatnya, mengkritiknya, dan menganalisisnya dari semua sudut. Tujuannya adalah buat menguji ide itu habis-habisan, biar keputusannya benar-benar matang. Coba lihat prompt Dewan Penasehat ini. Dia ngasih tugas yang super sulit ke AI.
Haruskah sebuah perusahaan meluncurkan bootcamp eksekutif premium seharga $7.500 atau kursus mandiri yang lebih murah seharga $2.000? Ini keputusan berisiko tinggi yang nggak ada jawaban pastinya. Situasi yang pas banget buat sebuah dewan. Dan coba lihat tim yang ditugaskan buat masalah ini. Setiap anggota punya perspektif yang unik dan penting. Ada peneliti pasar, pemodel keuangan, ahli strategi, semuanya penting. Tapi ada satu peran yang sengaja dirancang buat menciptakan konflik yang membangun. Dan ini dia, instruksi kuncinya. Si advokat iblis ini tugasnya bukan cuma kasih pandangan beda loh. Dia diperintahkan secara eksplisit buat mencari alasan kenapa ini bisa gagal. Tugasnya itu nantang semua asumsi dari anggota tim lain. Justru peran antagonis yang sengaja dibuat inilah yang mengubah sekelompok agen jadi dewan penasihat yang benar-benar kuat. Oke, kita udah bahas 3 pola yang beda-beda. Lini perakitan, gugus tugas, sama dewan penasehat. Jadi, intinya apa sih semua ini? Ini adalah perubahan cara berpikir yang fundamental. Kita beralih dari sekedar ngasih instruksi ke AI menjadi merancang strategi untuk tim AI. Dan pola-pola ini tuh nggak harus dipakai sendiri-sendiri. Justru alur kerja AI yang paling canggih itu menggabungkan semuanya. Anggap aja ini kayak balok-balok Lego. Kita bisa pakai gugus tugas buat ngembangin berbagai skill secara paralel, terus kita pakai logika dewan penasehat buat mutusin skill mana yang harus dipakai di situasi tertentu. Keren kan? Jadi, ini poin-poin utama yang perlu teman-teman ingat. Lupain soal nyari satu prompt tunggal yang sempurna. Mulailah berpikir kayak seorang manajer. Kalau prosesnya linear, pakai linear perakitan. Kalau butuh cepat, pakai gugus tugas. Dan buat keputusan-keputusan sulit, bentuk dewan penasihat. Pilih alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Dengan pola-pola ini, pertanyaannya jadi beda. Bukan lagi satu AI bisa apa aja sih, tapi tim AI kayak apa ya yang bisa gue bangun? Perubahan cara pandang ini membuka kemungkinan yang luar biasa. Jadi, coba deh pikirin, proyek mustahil apa yang sekarang akhirnya bisa Anda taklukkan dengan tim AI pertama Anda?